لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Juliansa S. Azhir. Terima kasih banyak. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita yaitu sambutan perwakilan keluarga Andi Ramli Spektakuler oleh Ibu Nurgolbi Mora SE. Waktu dan tempat disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir berkumpul bersama keluarga besar Andi Ramli Spektakuler. Meskipun tidak semua, tapi sebagian besar sudah ada di sini. Semoga untuk kedepannya, saya berharap semoga untuk kedepannya kami berharap kita bisa berkumpul bersama-sama merayakan hari Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Utamanya adalah silaturahimnya. Jadi anak-anak kita bisa sampai kapan ya? Kita bisa berkumpul, kita mengikuti orang-orang tua kita yang selalu bersatu. Saya mewakili keluarga, walaupun ada yang lebih tua dari saya, yaitu Pemindah.
Amin. Oleh guru kita Al-Mukarram Habibul Hamid Muhammad Hamid, pimpinan pusat dan lembaga ilmu dakwah Suratul Mustaqim bersama tim Hadro YSM. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita duduk sibuk dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebelum kita memulai pembacaan kitab Maulid kita, mari terlebih dahulu kita bersama-sama mendoakan sahibul hajat wa sahibul bait, yaitu almarhum Andi Pertakulih, almarhum Andi Abdul Habib Andi Rahman tidak boleh, Andi Habib Baik, Andi Abdul Samad Haja Sasia, Haja Rahmatia, Andi Nur Cahaya Tawero dan Korak Mamai Karanbilu, Andi Takjudin Ramli, Andi Nasarul Ramli dan Andi Nur Hayati Sayyid, Andi Mukhlihul Ramli, Andi Nur Hayati Ramli, Andi Nur Haida Korak Haja, Andi Farida Tajudin, Muhammad Raihan Fahrudin, Muhammad Rio Saputra Yusuf, Kamaluddin, Nur Maina Wasiat, ووالدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه وعافها. اللهم له فداء له من النار، وحجابا له من النار، وإذا له من النار في الدين والدنيا والآخرة بشر فاتحة ومولد يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوا على النبي محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد شافع المشفع. صل على محمد على الوراء رتبة وعرفات. صل على
وتجلت الأنوار من كل جهة وكل بلاد شفينانا وعلمت الأمر تسجل
selanjutnya yaitu ceramah hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Habibana Hamid bin Muhammad Hamid. Waktu dan tempat disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Keluarga besar dari Andi Ramlin Petakule dan seluruh anak keturunannya, cucu-cucunya yang hadir di hari ini. Dan alhamdulillah kita semua berada dalam acara memperingati haulnya, mungkin haul atau memperingati bulan Maulid dari Al-Mustafa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah peringatan Maulid ini tidak lain dan tidak bukan, inilah kunci surga untuk kita semua, kunci keselamatan kita. Sehebat apapun kita di dunia ini, sekaya apapun kita di dunia ini, ketika tidak ada secercah cahaya dari Al-Mustafa, maka sungguh binasa dan hancurlah kita semua. Karena cahayanya Nabi Muhammad kita bisa menghirup udara secara gratis melalui dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan alhamdulillah almarhum Andi Ramli Petakule ini, kalau kita lihat semua, beliau senang. Dalam sirah Nabawiyah dijelaskan, sungguh kedua orang tua yang sudah meninggal, sungguh orang tua yang sudah meninggal lantas melihat anak cucunya ya duduk berkumpul dalam rangka mendengarkan perjalanan dari Nabi Muhammad, kisah dari Nabi Muhammad, di mana pada saat itu almarhum ini senang melihat kita semua berkumpul, apalagi keluarganya. Makanya kalau baca kitab itu jamaah, saya panggil jamaah ini semua karena ini keluarga besar. Saya tidak bisa sebut satu-satu, banyak ini rumpun saya lihat. Ada rumpun A, B, C, kumpul semua. Tadi saya lihat namanya sangat banyak, ada cucu-cucunya. Ada berapa cucunya almarhum? Banyaknya itu berapa? Subhanallah, 500 ya cucu ini 500, anaknya berarti 50, 9 anak 500 cucu. Hah? Serius bicara ini Pak, ini acara memperingati serius. Kurang lebih 500. Wih, subhanallah. Cicitnya juga saya. Ada 50-an di dalam, di sini 500. Cucu 50 tambah cicit 450. Cici yang banyak. Dan alhamdulillah ini rezeki. Ini rezeki yang Allah berikan. Cucu 50, kurang lebih 50 dari 9 anak beliau. Dari 9 anak beliau mempunyai cucu 50. Kalau cucu ini juga sudah berkeluarga lagi, namanya cicit. Kalau sudah berkeluarga namanya cicit. Ini rumpung. Ini kalau dalam bahasa Arab silsilah. Harus kita tahu ini semua ini keluarga. Karena Petakule ini adalah gelar mungkin atau apa ya, atau famnya atau nama ayahnya kan, famnya ya Petakule. Sama seperti saya punya fam Al-Hamid. Kalau dalam bahasa Arab, orang Arab itu Sayyid itu punya fam. Oh Al-Hamid, As-Sakab, oh Rizik Syihab, itu fam itu namanya. Sama mungkin Petakule saya lihat ini nama sendirinya. Apa nama anunya itu? Nama famnya biasa itu kan ada. Gelarnya iya Petakule. Gelar. Artinya kalau kita sandingkan dengan gelar
Kalau di Bone apa gelarnya di Bone? Puang. Sama juga di Sulbar Puang Tonji. Nah, ini gelar-gelar semua. Di Toraja ada namanya gelar juga. Di Goa juga ada gelar. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Gelarnya petakulle. Gelarnya petakulle. Adabnya jaga ki adab. Jaga sopan santun, saling hormat menghormati, yang muda menghormati yang tua. Sekaya apapun keturunannya petakulle, walaupun petakulle punya keturunan yang miskin sekali, kalau dia tua maka muliakan dia. Kenapa? Karena tidak ada derajat yang lebih mulia dibanding semua derajat untuk menjaga akhlak kita. Adab. Kalau dibilang ada orang ilmunya hebat tapi tidak ada adabnya, percuma dia. Biar tinggi ilmunya kalau tidak beradab. Beleng-beleng, nah bilang orang ulama, beleng-beleng, tolo-tolo. Tidak ada. Tinggi ilmu tapi tidak beradab. Tinggi ilmu tapi tidak berakhlak. Tinggi ilmu tapi tidak menjaga sopan dan santun. Tinggi ilmunya tapi tidak menghormati orang tua. Tinggi ilmunya tidak menghormati om-omnya. Tinggi ilmunya tetapi dia merasa dirinya, saya ini sudah doktor, saya ini sudah profesor, kenapa saya harus hormat sama kamu? Jangan lihat gelarmu, tapi lihat siapa yang ada di atasmu. Itu yang namanya saling harga menghargai. Jangan ada gesek menggesek. Ini enak sekali saya lihat ini semua, subhanallah, kumpul semua, tidak ada orang lain di dalam kecuali kita semua yang ada di dalam. Yang lain ini di sini, ini yang di dalam ruangan, mungkin ini semua. Ada ipar, ada ipar, ada menantu, ada cucu, rambling semua, keluarga Pak rambling semua. Nah ini nih yang perlu kita jaga saudara, bukan harta yang kita jaga. Yang perlu dijaga itu adalah silaturahmi. Jaga silaturahmi kita. Jaga silaturahmi kita agar keluarga besar Ramlin ini senang, tiasa bahagia di kuburnya. Pak Ramlin tidak meninggalkan harta banyak untuk kalian, tapi dia meninggalkan keturunan untuk kalian. Pak Ramlin tidak meninggalkan semua tahta jabatan untuk kalian, tapi kita keluarga besar Pak Ramlin meninggalkan cicit-cicit yang senantiasa tahu cara berdoa kalau orang tua meninggal bagaimana caranya. Jangan cuma kita tahu bagaimana caranya mendoakan Andi Ramlin Petakulle ini kalau sudah sholat, bagaimana caranya. Makanya cicit-cicitnya, cucu-cucunya, menantunya, anaknya yang masih hidup, lago-lagonya, ipar-iparnya, ini semua harus senantiasa mengetahui cara mendoakan almarhum. Saudara ya, ini banyak sekali tadi. Beliau dikubur di mana ya, Pak almarhum? Panaikan luar biasa. Bahkan anjuran para ulama, kalau tidak ada yang bikin hari Jumat piku siara bersama. Itu hari Jumat. Berkahnya orang bersiarah ke makam orang tua itu di hari Jumat mengkikis semua dosa-dosa dari anak cucunya. Makanya ziarah. Ini senang. Memangnya almarhum Ramlin ini dia meninggalkan jasad tapi ruhnya masih nadiak di semua ini. Yang dia tinggalkan cuma jasadnya. Jadi dia lihat itu mana cucunya yang baik, mana cucunya ini, mana cucunya yang begini, mana saudaranya ini, mana anaknya ini, mana ini. Kalau kita meninggal, kalau kita orang tua sudah meninggal, sedih itu paling lama berapa lama? Kalau kita sedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu sedih-sedih. Tapi kalau lewat nih, tidak ada nih. Banyak saya ada cerita pernah diundang di salah satu tempat, saya tidak perlu sebutkan tempatnya. Saya pernah diundang di salah satu tempat. Ini yang saya masuki rumahnya luar biasa rumahnya. Punya anak 5 orang saja, cucunya ada 7. Ya, anaknya ada 5, cucunya ada 7. Orang ini sudah meninggal, kaya. Tidak usah kita sebutkan hartanya begitu banyak hartanya. Bahkan kalau dibagi semua hartanya masih ada lebih. Kalau 5 anaknya untuk mau dibagi itu harta masih banyak. Tapi apa yang terjadi? Baru dikubur bapaknya, berkelahi nih gara-gara harta. Paku tusuk-tusuk nih gara-gara harta. Ini kejadian nyata. Ada di mana? Kalau orang tua mau tinggalkan sesuatu untuk anaknya, jangan tinggalkan harta. Tinggalkan apa? Tinggalkan ilmu. Tinggalkan ilmu. Jangan membahagiakan kita dengan harta. Biarkan dia berusaha sendiri.
Karena beda dia menikmati uang orang tua dengan beda dia menikmati uang sendiri. Kalau uang orang tua itu dia tidak pikir, bahkan nafsunya saya dia bisa memperturutkan paku sikut-sikut. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Ini hari meninggal sudah berapa tahun beliau? Ada 10 tahun. Tahun 85. Tuh. Ini Mi 95. Ada yang tahu almarhum meninggal tahun berapa? Ada bilang 95, 90, ada yang bilang 85. Ini tandanya merang dilupa ini nanu ini kakek kan. 97, 90. Almarhum Andi Ramlim Petakule tahun 10. 95. Iya, maksudnya dikasih satu kubur. Alhamdulillah. Berarti sudah kurang lebih, kalau tahun 9 kurang lebih hampir 20, hampir 30 tahun. Menghampiri 30 tahun beliau meninggalkan kita bersama. Pertanyaannya, apa beliau masih melihat kita? Masih. Beliau masih melihat anaknya, dia masih melihat menantu-menantunya, tapi secara tidak nyata lagi dia melihat. Bahkan setiap hari Jumat diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis, setiap malam dan hari Jumat para ruh itu diturunkan di muka bumi untuk mendatangi keluarganya. Setiap Kamis, malam Jumat dan hari Jumat, ini kitab Sahih ya, Sahih Al-Bukhari. Kalau kita bercerita, almarhum ini ternyata setiap minggu datang sama kita. Bukan almarhum saja, semua orang tua yang sudah meninggal. Kenapa dia datang? Dia hanya melihat mana mi anakku yang sudah berubah, mana mi cucuku yang sudah berubah, mana mi yang belum. Senang hatinya. Jadi kalau acara-acara seperti ini bisa dipertahankan setiap tahun, subhanallah. Subhanallah, luar biasa. Satukan semua keturunannya Andi Ramlim di satu tempat yang dimana beliau pernah ada di situ. Satukan dia. Karena rumah yang paling sering didatangi oleh almarhum, di mana rumah itu, di situ dia meninggal. Di situ dia di mana dia meninggal, di situ yang kita harus kumpul, katanya Rasulullah ini. Apa namanya? Cari satu tempat yang dimana beliau meninggal, di tempat itu. Si ada itu Pak. Di situ nanti kita rayakan untuk haulnya, untuk dalam rangka digabungkan dengan memperingati Maulid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga keturunan apa namanya keluarga besar dari keturunan Andi Ramlim Petakule semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan, insyaallah saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Insyaallah semua akan mendapat naungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika ada keturunan dari Andi Ramli Petakule yang susah, insyaallah diangkat kesusahannya. Ketika ada yang sakit disembuhkan penyakitnya. Ketika ada yang belum menikah diberikan jodoh oleh Allah. Ketika belum ada yang mempunyai keturunan diberi keturunan oleh Allah. Insyaallah saya tidak panjang lebar, kita doakan almarhum Andi Ramli Petakule semoga selamat dari siksaan kubur sampai di yaumil akhirat nanti, dan ruhnya ditempatkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila arwahi wa man ijtama'na hahuna bisababi wa talawna al-Qur'an wa min ajlihim khususan almarhum Andi Ramli Petakule bisirril Fatihah. Amin, Allahumma amin. Sebagai penutup, insya Allah nanti kalau panjang umur kita semua bertemu di tahun depan, kalau acara maulid seperti begini, mari kita semua duduk dengan rapi, jangan ada yang berkeliaran. Ya, setuju? Ini acara bukan acara arisan. Jangan samakan acara ini dengan sama acara arisan. Jadi kalau ada undangan pengajian seperti begini, jangan ada yang bersuara, jangan ada yang merokok, jangan ada yang berbincang. Kenapa? Karena sejak
sejarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di sini, bukan secara artis, bukan sejarahnya artis, bukan sejarahnya artis Korea tak. Yang diceritakan di sini artis akhirat, yaitu Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga adab, jaga sopan santun, duduk bersama, rapikan semua. Kenapa? Barakah yang mau dicari di sini. Barakah, apa itu bahasa barakah itu? Berkah. Keselamatan kalau bahasa apa? Rahmat. Jangan Ki. Bukan Habib, kalau dibilang pembacaan ayat suci Al-Quran tadi masih ada dengan ribut-ribut. Baca kitab masih ada yang mondar-mandir. Ini apa? Kita mau cari berkah, bukan mau cari kesengsaraan. Insya Allah mohon maaf lahir batin, bukan saya menggurui di sini, tetapi memang begitulah adabnya. Ketika kita mendengarkan membaca Al-Quran jangan ada suara. Kalau ada yang bersuara berarti lebih penting suara tak daripada orang yang baca Al-Quran. Berarti lebih penting suara tak daripada suaranya Allah, karena yang dibacakan itu adalah firman Allah, wahyu Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pembacaan kitab Maulid Al-Barasanji. Berdoa, kita tutup nanti doa. Di akhir ceramah kita tutup dengan doa, gusuki semua. Insya Allah semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan hadirnya para habaib di rumah-rumah, insya Allah seperti hadirnya Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Insya Allah mari kita tutup dengan doa. Saya izin duduk. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi kembali dengan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kembali duduk dengan tenang, menghusukkan hati kita. Kita baca doa sekitar kurang lebih 5 menit. Semoga doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Rumah ini diberikan rumah yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarga yang berkah, keturunan yang berkah, anak-anak yang berkah, pekerjaan yang berkah, rezeki yang berkah, dan insya Allah semua kita nanti kelak berkumpul bersama datuk-datuk kita, keturunan kita, insya Allah yang belum punya rumah insya Allah diberikan rumah oleh Allah, yang belum punya keturunan, insya Allah insya Allah. Doa kita di hari ini, tahun depan dia sudah punya keturunan. Catat itu, catat. Apa yang Habib bilang catat. Tahun depan sudah ada keturunan, karena rumah yang dipakai dibacakan salawat di dalamnya, insya Allah doanya diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Walaqad ashartu lina'atin man awshabu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad azna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu sanana ya karim. لكننا حبا في شرائرك لدعا لمن الشفة ربنا وعدانا وإذ ترد بالمودة حاهنا نرفع عين فقرنا ورجعنا للوحي الهدينا متوسلين بمن إليه دعانا مقدر وحابي وشفي سن الوجود بحلحله وبنا يا ربنا بالمصطفى عقبنا جب دعوانا يا الله أنت لنا يا سكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤخذ ربي أن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدام الحبيب قطعنا عارنا بفضل منك تعرض أحمد في بحجة أن يريد ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن ولهانا والمحسنين ومن أجاب دعانا وسهب الحقوق وتهذبا أوصانا والحاضرين وشاكيا في جميعنا نحن بين يديك أنت ترانا والحاضر. Ya Allah, jangan Engkau biarkan orang-orang yang hadir di dalam rumah ini tanpa Engkau angkat kesusahannya. Jangan Engkau biarkan orang yang hadir di dalam rumah ini yang membawa penyakit Engkau sembuhkan penyakitnya, yang membawa kesusahan Engkau bahagiakan ya Allah. Wal hadirin wa sya'yan fi jam'ina nahnu baina yadika anta tarana wala qadar jaunaka fa'aki sulana wasma bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata tahal bil bikail ardi wa khma kull man aadana wansur ilaina waskina qasal hana wasbi fa'afil ajalan maradana waqdil lana al hajat. Arwahil Andi Ramli yang Betakule, Andi Hatifar yang baik, Andi Abdul Samad dan Haji Samsia, Haji Andi Rahmatia, Andi Nurus Cahaya dan Tawero Muramangi, Karang Bilu,
Adik Tajuddin Rambling, Adik Nasaruddin Rambling dan Adik Nur Hayati Channel. Adik Muflihuddin Rambling, Adik Nur Hayati Rambling. Adik Nur Haina Mora, Haja Adik Farida Tajuddin, Muhammad Raihan Farudin, Muhammad Rio Saputra bin Yusuf, Kamaluddin, Nur Muknina Wasir. واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. Terkhusus yang buat sahibul hajat yang punya rumah ini atas nama Ashariyadi dan Muhammad Ashariyadi beserta nyonya siapa? Ika. Insyaallah kedua-duanya diberikan momongan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita doakan di tahun depan sudah mempunyai keturunan. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli salwa ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin, assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in bi sirril Fatihah. Pulang